Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, sekarang kita akan membacakan terjemahan tafriq ke-6 dari materi Al-Bidayah fi Usul Fiqhi, ya, materi kusa tentang makruh. Secara istilah, makruh adalah sesuatu yang disuruh oleh syariat untuk ditinggalkan, namun tidak bersifat wajib atau paksaan. Ada yang mengatakan meninggalkan perbuatan makruh lebih baik daripada melakukannya, dan tidak ada hukuman bagi yang melakukannya. Syekh kita mendefinisikannya dengan mengatakan, makruh adalah apa yang membuat orang yang meninggalkannya mendapat pahala karena ketaatan, dan orang yang melakukannya tidak dihukum meskipun mungkin dicela. Dan ini adalah hukum keempat dari hukum-hukum syariat. Sebelumnya kita telah membahas tentang wajib, sunnah, dan haram. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas sisa dari 5 hukum syariat, yaitu makruh. Oleh karena itu, jika seorang muslim melakukan sesuatu yang makruh, dia tidak berdosa karena perbuatannya, tetapi dia mungkin dicela dan tidak akan mendapatkan hukuman. Seperti dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu kalian, mengubur anak perempuan hidup-hidup, menghalangi harta warisan, dan Allah membenci bagi kalian banyak bicara, banyak bertanya, dan pemborosan harta. Di sini, dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara yang haram dan makruh. Demikian juga apa yang disebutkan dalam hadis Muhajir bin Qanfas radhiyallahu anhu, bahwa ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang buang air kecil. Lalu ia memberi salam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya hingga ia berwuduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta maaf kepadanya dan berkata, sesungguhnya aku membenci untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci atau dalam keadaan membersihkan diri. Di sini para ulama mengambil kesimpulan tentang makruhnya berzikir pada Allah dalam keadaan tidak suci. Dan sebagian dari mereka khususkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini juga diambil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, ya. Nabi senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah ia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami dan duduk di rumahnya. Beliau juga berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disuguhkan sebuah wadah berisi sayur-sayuran dari jenis kacang-kacangan. Lalu beliau mencium baunya, kemudian bertanya dan diberitahu tentang apa yang ada di dalamnya. Kemudian beliau berkata, dekatkanlah kepada beberapa teman sahabatku yang bersama aku. Ketika melihatnya, beliau tak suka memakannya. Lalu beliau bersabda, makanlah, karena sesungguhnya aku sedang bermunajat kepada zat yang tidak kau munajati. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perbuatan tersebut dan menunjukkan bahawa bagi orang yang makan bawang putih, bawang merah
atau yang memiliki bau yang tak sedap, maka ia dimakruhkan untuk datang ke masjid, yaitu masjid jamaah, jika ia mengeluarkan bau yang tak sedap. Demikian pula, jika muncul larangan dengan dalil yang menunjukkan bukan larangan haram, maka itu bisa dijadikan dalil untuk makruh. Jika muncul larangan untuk melakukan suatu perbuatan, kemudian muncul dalil yang menunjukkan bahawa itu bukan larangan haram. Seperti dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa ia menceritakan Nabi SAW suatu hari sedang berkhutbah, lalu seorang sahabatnya meninggal dunia, dikafani dengan kain kafan yang tak layak, dan dikuburkan pada malam hari. Kemudian Nabi SAW melarang penguburan orang yang meninggal pada malam hari sebelum disolatkan, kecuali jika seseorang terpaksa melakukannya. Rawahu Muslim. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini tentang makruhnya menguburkan jenazah pada malam hari, kecuali jika ada keperluan. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata penyembuhan terdapat dalam 3 hal: madu, bekam, dan cauter, yakni bakar dengan besi panas, ya. Dan beliau melarang umatnya dari perbuatan cauter, yaitu membakar dengan besi panas. Di sini para ulama mengambil kesimpulan tentang makruhnya perbuatan kai itu atau cauter. Seperti yang disebutkan dalam hadis lain yang disepakati, muttafaq alaih, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, beliau berkata, katanya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, jika ada kebaikan dalam pengobatan kalian, maka itu ada pada bekam, madu, atau sengatan api yang sesuai dengan penyakit. Dan aku tak suka dengan yang ketiga, yang cauter itu, ya, pengobatan dengan api. Ini disebutkan dalam teks atau dalam teks yang sama, yaitu larangan dan kebolehan. Para ulama mengambil kesimpulan dari hal ini bahwa jika larangan diikuti dengan keringanan, maka tetaplah makruh, atau dalil yang menunjukkan bukan larangan haram bisa muncul dalam teks lain. Seperti hadis dari Nabi SAW bahwa beliau membenci tidur sebelum solat Isya dan berbicara setelahnya. Dan Nabi SAW, seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, berbicara setelah Isya dan berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini boleh atau makruh, kecuali jika ada keperluan. Juga salah satu formula yang menunjukkan makruh adalah meninggalkan sesuatu yang dilakukan Nabi SAW dengan tujuan syariat. Dan hal ini akan kita bahas secara detail dalam pembahasan tentang perbuatan Nabi SAW, insyaAllah. Namun, sebagai dalil, kita bisa mengambil hadis dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda, aku tidak makan sambil bersandar. Di sini Nabi SAW meninggalkan makan sambil bersandar, meskipun tidak ada larangan yang tegas tentang hal itu. Juga salah satu hal yang menunjukkan makruh adalah menyatakan pahala untuk meninggalkan suatu perbuatan tanpa adanya larangan haram. Buktinya adalah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran meskipun ia benar.
Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bercanda. Dan aku menjamin sebuah rumah di puncak surga bagi orang yang baik akhlaknya. Keempat formula ini menunjukkan bahawa perbuatan tersebut bisa jadi makruh atau bisa jadi mubah. Kemudian Syekh kita, semoga Allah menjaga beliau, mengatakan, prinsip ke-10, ya, ini tentang mubah. Ya, mubah ini insyaAllah kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaAllah. Nakhtatir dasana bilkirati hamdallah. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.